Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini gua ini ya apa namanya ngebahas tentang si Pina Cirebon itu. Nah, awal-awal kasus Pina Cirebon, kalian tahu gak sih guys? Anjir, yang awalnya hanya emang sih si Pina, ada si Pina, si Egi sama si Eki kan. Si Egi itu kan selaku dia itu mantannya lah gitu ya. Terus si Eki itu dan udah pacaran sama si Pina itu kan. Terus si Egi itu masih ngejar-ngejar si Pina. Nah disitulah kunaon gitu si Egi masih ngejar-ngejar si Pina. Naon gitu cek urang maknya geus ya geus mungen gitu, udah gak mau mah ya udahlah, ngapain kita ngejar-ngejar satu cewek gitu ya. Dan situ kan kayak terjadi ibaratnya kesalahpahaman kayaknya ya. Yang pertama-tama yang si Pinanya itu lagi main sama si Eki, dan di situ ada si Egi tapi entah tahu gimana kronologi aslinya gitu. Dan si Egi itu ibaratnya ngejar si Pina dan si Eki itu dan si almarhum dan almarhumah itu. Terus kayak si Egi itu ditenggelan lah meren si Eki teh jeung si Pina teh meren ya. Nah terus dirinya teh meren cilaka, meren duaan teh tah handuka kumaha cilaka nama kan teh nyaho kan, nggak tahu gitu celakanya, masalah celakanya gimana gimana ya. Terus dirinya teh kan otomatis meren korban teh langsung ngagoler, merenya langsung maut eta teh dirinya di tempat, meninggal di tempat gitu. Nah di situ dia langsung laporan ke polisi setelah dibawa ke rumah sakit bahwa si korban itu katanya terjadi kecelakaan tunggal. Nah meren otak meren jalan ningali kecelakaan tunggal didinya, masa kecelakaan tunggal motor nggak rusak ya, terus HP-nya nggak rusak, terus lukanya luka kayak luka memar di gebugan, ditenggelan, digebukin gitu, bukan karena luka aspal. Kalau kecelakaan kan otomatis kan di situ tuh ada bercak-bercak kulit ke aspal gitu ya. Ini mah kagak ada kan, otak anjir, bener bingung. Jadi sekarang itu hanya tersisa kayak ibaratnya tiga tersangka itu masih pada DPO, data pencarian orang gitu. Terus pihak Polsek, Polres, Polda sekarang itu lagi pada mencari, mudah-mudahan ketemu ya. Tolong ya Pak Kapolda itu dibantu sampai turun ke ibaratnya Hotman Paris juga turun loh ke ngebantu si korban, karena kasihan dari 11 orang itu cuma 3 orang doang yang belum ketemu. Itu kan aneh gitu, kok bisa. Dan yang dipikirnya lagi gitu, 8 tahun yang lalu 2016, 8 tahun yang silam itu kasus itu tuh senyap gitu, langsung lenyap begitu aja. Dan ketika diangkat sama kakaknya sekarang itu, kakaknya si Pina itu siapa namanya ya, lupa lagi saya. Pokoknya dia ngangkat, dijadikan sebagai film, dan sekarang itu rame lagi, gencar lagi guys. Nah di situ keramaian, wah di sosmed itu sampai rame lah ibaratnya. Dan di situ sungguh miris sekali guys, sungguh miris sekali ya. Bayangkan coba, kita dari keluarganya Pina itu, buset, sakit hati ketika gua aja ya, kalau misalkan gua ada di keluarganya si Pina, gua gak bakalan diem sih, sama aja gua mau berontak. Ini loh 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu dia, kenapa kasusnya bisa udah dingin banget gitu, seolah-olah kayak ibaratnya disembunyiin kayak gitu kasusnya gitu. Nah di situ guys, di situ tuh ada itu padahal si Eki itu orang tuanya juga sama kayak kerja di polsek gitu ya, polisi lah. Terus si Peggy alias si Perong itu bapaknya juga sama polisi. Tapi entah kenapa si Peggy itu diumpetin, kenapa? Wajar lah sebagai orang tua, kayak menyembunyikan anaknya gitu. Meskipun anaknya salah, itu dia pasti dianggap benar, itu orang tua, begitulah guys. Makanya kita tuh harus kasihan kepada orang tua guys. Di situ ya. Tapi kan kalau misalkan si anaknya itu bertentangan dengan hukum ya silahkan gitu, proseslah secara hukum dengan baik-baik gitu, kayak gitulah intinya. Nah di sini tuh ada si Peggy alias si Perong ya guys. Si Peggy alias si Perong itu berusia 22 tahun dan ada ciri-cirinya juga. Terus tingginya 160 cm, terus
rambutnya dia itu keriting dengan kulit hitam. Dia itu entah di mana gitu si Peggy itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya si Dani, guys. Si Dani itu agak tinggi, dia orangnya 170 cm, terus rambutnya keriting dan dia punya kulit sawo matang juga. Usia dia itu 20 tahun, berarti 20 tahun di masa 8 tahun yang lalu, berarti untuk sekarang dia berarti 28 tahun ya. Terus untuk si Peggy itu tadi lupa gua, pas 2016 itu dia berusia 22 tahun. Dan untuk sekarang berarti dia usianya 30 tahun. Samalah kayak aing, guys. Nah, untuk si Andi itu di 2016 dia itu usianya 23 tahun, berarti untuk sekarang 2024 berarti usia dia 31 lah, beda setahun tuh sama si Peggy. Nah, begitu guys. Tolonglah kepada semua jajaran hukum gitu, proses kasus ini karena kasihan sama keluarganya. Benar. Terus yang gue tahu tuh ada lagi katanya yang ditangkap itu, dia bukan tersangka, nggak ikut-ikutan sama si Peggy katanya, bahkan sama si Peggy pun dia kagak kenal, terus sama si Pina pun dia kagak kenal, sama si Eki pun dia kagak kenal. Kenapa bisa ditangkap gitu, bisa nyampe menjalani 4 tahun hukuman loh dia. Kasihan gak itu orang tuh. Ini dia nih, ada orangnya nih. Dan sekarang di sini ya ada yang tadi itu ada cerita yang salah tangkap gitu. Salah tangkap itu dia itu si namanya Saka Tatal. Saka Tatal dia dulu berusia lagi 23 tahun. Dia gak tahu apa-apa, dia lagi nongkrong apa beli bensin gitu ya. Tadi itu beli bensin, dia disuruh sama saudaranya beli bensin, dan ketika dia beli bensin, dia itu langsung ditangkap kayak gitu. Nah, sedangkan si Saka ini dia gak tahu ceritanya, gak tahu si Pina orangnya yang mana, gak tahu orang mana, rumahnya di mana, anaknya siapa, gak tahu si Saka itu. Terus dia juga gak tahu tentang si Eki orang mana, si Eki anaknya siapa, terus si Eki mukanya yang mana gak tahu si Saka. Terus dia pun gak tahu bahwa namanya yang si Peggy Perong itu, gak tahu dia. Tapi sih gak tahu ya, kayaknya ini kayak ibaratnya tentang dendam apa gitu. Soalnya kan kayak si Peggy si Perong itu kan dia identik dengan eh, anak geng motor yang dulu disebut geng motor tapi sekarang udah jadi komunitas gitu ya, komunitas monreker si Peggy Perong itu. Terus si Eki itu identik dulu itu dia ikut dengan komunitas EKTC ya kalau gak salah itu si Egi itu. Nah, di situ dia itu berseturu kayaknya ya. Entah kenapalah dia itu berseturu, ceritanya gimana, aing kagak tahu lah itu mah, aing teu nyaho atuh meureun. Pokona mah dia itu kayak, tapi anehnya itu si Peggy Perong itu dulu beraninya lagi sama teman-temannya lagi ya. Terus keadaan si Eki itu lagi sama ceweknya, lagi sama si Pina gitu. Kok bisa gitu ya? Apakah itu dia udah gelap apa gimana gitu, apa terlalu sayang sama si Pina, gak tahu juga sih, ibaratnya kayak gitu. Gak habis pikir bener si si Peggy itu harus gimana coba. Tapi sih ya harus dibantu juga pihak hukum kepada Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dibantulah gitu untuk penegakan hukum tentang 3 orang yang masih DPO ini. Tolong dicarikan Pak, kasihan Pak dengan adanya ini, kasihan dari keluarganya gitu. Kayak ibaratnya kayak si Pina itu bisa jin korinya bisa datang lagi gitu, bisa kesurupan lagi ke si Linda itu kayak gitu. Kasihan banget Pak kalau lihat nangisnya si Pina itu. Tolong carikan Peggy mulu gitu, tolong carikan Peggy Perong katanya di daerah Jakarta lah kayak gitu. Aneh gitu, yang 3 orang itu kok bisa gak ketemu gitu, kenapa gitu ya, pasti ada tanda tanya di situ ya guys. Si Peggy Perong, si Dani, si Andi, apakah dia itu udah ganti muka apa gimana gitu ya, apakah udah operasi plastik apa ya di Thailand. Bisa jadi ya begitu ya. Aduh pusing udah, pokoknya doakan ya kepada semuanya, mudah-mudahan kasus ini cepat ditutup, cepat selesai, cepat ketemu yang 3 orang DPO itu ya, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin untuk di video selanjutnya, cerita selanjutnya ya, untuk yang terakhir, pesanan kesannya, bantulah untuk jajaran hukum, bantulah semua
yang dijalankan perjalanan hukum dari keluarga Vina ini supaya tuntas semua, supaya dijalankan hukuman, supaya di Indonesia itu hukumannya kayak ibaratnya baguslah, kayak ditakutin oleh orang-orang luar gitu. Hukum Indonesia itu ketat. Begitulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.